Saudara Menteri Agama Yakut Khalil Qomas tegaskan produk kosmetik wajib mengantongi sertifikasi halal. Aturan kosmetik wajib bersertifikat halal berlaku sejak Minggu 17 Oktober kemarin. Kewajiban sertifikasi halal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 39 Tahun 2021 mengenai penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Selain kosmetik, obat-obatan sampai produk UMKM juga harus bersertifikat halal. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menyebut sertifikasi halal menghindarkan pelaku usaha menghadapi kesulitan atau untuk kelancaran berusaha. Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia Perkosmi berharap kewajiban sertifikasi halal mempermudah usaha bukan sebaliknya. Selain itu, pelaku usaha minta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH memberikan keterangan bahan halal sebagai acuan. Perkosmi mengaku sudah banyak produk pelaku usaha kosmetik yang telah tersertifikasi halal. Kebijakan ini dapat membantu tumbuhnya industri kosmetika, bukan malah menambah beban bagi mereka. Kami tentu saja akan sangat senang jika BPJPH dapat mengeluarkan database bahan halal sebagai referensi pengembangan produk pelaku usaha ini. Atau misalnya tentang simplifikasi keterangan halal. Misalnya nomor sertifikasi halal tidak perlu dicantumkan di kemasan karena tidak semua kemasan kosmetika itu mempunyai luas yang cukup untuk menampung semua informasi. Sementara itu, menurut ekonom, meski kewajiban sertifikasi halal dinilai positif dalam mendorong pertumbuhan bisnis halal di Indonesia, namun pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal punya beberapa catatan, yakni masih kurangnya kesiapan infrastruktur dan SDM dalam mengurus pengajuan sertifikasi halal. Saya kira infrastruktur ya untuk melakukan sertifikasi itu belum cukup memadai. Ya. Lembaga-lembaga lab, lembaga-lembaga riset ya, yang lembaga independen yang untuk melakukan pengujian terhadap sertifikasi halal itu belum cukup siap. Ya. Sehingga kalau dipaksakan kita melakukan sertifikasi sekarang ini, mewajibkan sertifikasi saat ini, saya khawatirnya itu akan menyebabkan ya tanda kutip antrian yang demikian panjang. Ya, lantas bagaimana pelaksanaan sertifikasi halal di lapangan? Kita terhubung dengan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Kementerian Agama Muhammad Akil Irham. Assalamualaikum Pak Akil. Mbak. Oke, Pak Akil, ini kan lagi ya berarti disuarakan bahwa produk kosmetik dan lain-lainnya harus bersertifikat halal. Nah, mungkin bisa dijabarkan apakah memang wajib mulai kemarin semua produk harus sertifikat halal atau bertahap, lalu kemudian kenapa disuarakan kembali? Apakah ini berkaitan dengan mungkin sudah banyak produk-produk tiruan berbahaya kosmetik yang beredar di pasar? Ya, terima kasih Mbak. Perlu kami jelaskan bahwa mulai kemarin 17 Oktober 2021 dimulainya kewajiban sertifikasi halal bagi produk-produk kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetik, dan barang gunaan. Ini adalah penahapan kedua setelah penahapan pertama pada 17 Oktober 2019 hingga 2024. Jadi penahapan pertama bagi kewajiban halal di sektor makanan, minuman, hasil penyembelihan dan jasa penyembelihan itu masih terbuka sampai 2024. Itu adalah proses bertahap yang diberlakukan menurut regulasi kita. Dan penahapan kedua ini juga itu akan dilakukan secara bertahap. Jadi tidak serta-merta semua produk kosmetik, obat-obatan, produk kimia, biologi, rekayasa genetik, dan barang gunaan hari ini juga harus semua wajib terdaftar sertifikasi halal. Tapi prosesnya kita buka dalam rentang waktu 5 tahun ke depan. Tetapi tentu kita berharap bahwa sertifikasi halal ini bagi pelaku usaha tidak hanya
untuk syariah compliance saja, tetapi sebagaimana dikatakan oleh Bapak Menteri Agama, bisa menjadikan produknya bernilai tambah, ya. Bahkan kalau bisa pelaku usaha menganggap halal ini sebagai sebuah reputasi, ya. Oke, baik. Reputasi, filosofi yang punya nilai tambah untuk kompetisi produk-produknya untuk konsumen halal di dalam negeri maupun di luar negeri. Oleh karenanya penahapan ini walaupun dibuka cukup panjang 5 tahun ke depan, tentunya pelaku-pelaku usaha yang ingin produknya punya nilai tambah tentu dimungkinkan untuk melakukan pendaftaran sertifikasi lebih awal. Oke, Pak Akil, ini kan sudah tahap yang kedua ya. Tadi Anda memberikan waktu 5 tahun ke depan untuk mereka. Nah, sekarang berapa realisasi perusahaan kosmetik yang produknya sudah tersertifikasi halal? Lalu kemudian terkait dengan permintaan pelaku usaha tadi, Pak, mereka meminta base data yang menunjukkan bahan-bahan apa saja yang halal supaya menjadi acuan untuk pelaku usaha. Bagaimana, Pak? Ya. Jumlah sertifikasi yang sudah kita keluarkan sejak 17 Oktober 2019 yang lalu adalah sebanyak 27.188 pelaku usaha. Dan ini adalah pelaku usaha di produk-produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan. Dan ada juga sebagian yang walaupun belum masuk penahapan kewajiban sertifikasi halal bagi produk-produk kosmetik, tetapi pelaku usaha di bidang kosmetik sudah ada yang sudah bersertifikat halal. Soal permintaan data bahan halal tadi, jawaban Anda gimana, Pak? Mungkin bisa diakses di website kita gitu. Oke, Pak Akil, ngomongin soal sertifikat halal kan UMKM juga produknya harus bersertifikat halal gitu ya. Soal biaya, Pak, apakah ada perbedaan perusahaan besar dan UMKM, mana yang bayar, mana yang gratis? Ya, ini sebagaimana amanat atau permintaan Bapak Presiden, kemudian ditindaklanjuti oleh Bapak Menteri Agama, untuk pelaku usaha mikro dan kecil ada program intervensi dari pemerintah, dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan stakeholder lainnya untuk membantu usaha mikro dan kecil ini melalui program Sahati. Ya, kalau BPJPH punya program Sahati atau sertifikat halal gratis, ditambah juga support dari kementerian lembaga, BUMN, dan swasta, pemerintah daerah, ya, terutama dinas-dinas koperasi, itu mereka memfasilitasi UMK-nya untuk mendapatkan sertifikasi halal secara gratis, ya, sertifikasi ₹0. Jadi kita himbau kepada semua UMK yang belum mendaftar, ini masih ada peluang, ada kesempatan melalui fasilitasi dari pembina-pembina mereka untuk mendapatkan pelayanan sertifikat gratis, Mbak. Baik, ada yang gratis, ada yang bayar, tapi sekali lagi harapan kami bahwa infrastruktur siap, SDM juga siap kalau nanti banyak produk-produk yang sertifikat halal gitu ya, Pak. Reguler, Mbak. Baik, terima kasih Pak Akil telah bergabung di Berita Utama. Selamat malam, sehat-sehat selalu. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.